Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hello everyone, it is about English pronunciation, and in this video we will focus on vowels and diphthong. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah what is vowel? Apa yang dimaksud dengan vowel atau bunyi vokal? Vowel is kind of sound happening when the vocal fold is closed and there is no obstruction in the vocal tract. Tidak seperti bunyi konsonan di mana ada hambatan aliran udara ketika kita mau mengeluarkan bunyi tersebut, maka untuk bunyi vokal kita tidak memerlukan obstruction atau hambatan aliran udara di rongga mulut kita. Perlu diingat bahwa kita membahas bunyi vokal, bukan huruf vokal. Ya. Jika huruf vokal terdiri dari A, E, U, I, O, maka ada berapa bunyi vokal dalam bahasa Inggris? In English, there are 12 vowel sounds. Ini adalah simbol dari 12 bunyi vokal dalam bahasa Inggris. Dengan simbol yang berbeda, tentunya pelafalannya juga tidak sama, bukan? Seperti pada bunyi I, E, A, U, dan seterusnya. Bagaimana? Masih ada yang bingung? Yuk kita perhatikan slide berikutnya. We need to describe vowels using different features than those we use for consonant. Karena vowels ini dihasilkan dengan open vocal tract, maka tidak memerlukan fitur-fitur seperti place of articulation, manner of articulation, dan voicing seperti di konsonan. Lalu fitur apa saja yang digunakan untuk mendeskripsikan vowels? Yang pertama ada tongue head. In this case, you have to raise or lower the body of tongue. Yang kedua ada tongue movement atau tongue advancement. It is in line with advancing or retracting the body of the tongue. Yang ketiga adalah lip rounding. It is about how rounding or not rounding your lips. Yang keempat adalah tenseness. It is aligned with making these movements with a tense or relaxed gesture. Before I describe the 4 features of identifying vowels, let's practice to pronounce the following words. Okay, class, look at the diagram. This is the diagram of English vowels. Just try to pronounce seed, set, sat. 3 kata ini menggunakan 3 bunyi vokal yang berbeda, yaitu I, E, dan A. Nah, ternyata ketika kita melafalkan ketiga bunyi vokal tersebut, maka you will find that you open your mouth a little wider. Jadi mulut kita semakin lebar ya ketika kita melafalkan bunyi I, E, dan A. Nah, ini ada kaitannya dengan the degree of tongue head atau tingkat tinggi rendahnya lidah kita. Nah, sekarang perhatikan diagram. Ada kata low, mid, and high. Rendah, sedang atau tengah, dan tinggi. Nah, ketika kita melafalkan bunyi I, E, U, dan U, maka itu disebut dengan high vowels. Untuk mid vowels, maka posisi lidah kita ada di tengah-tengah ya. Yang termasuk mid vowels yaitu E, A, O, dan O. Seperti pada kata bait, bat, about, but, bought, dan boat. Nah, untuk low vowels ada A dan
A. Semakin rendah lidah kita atau low, maka mulut kita akan semakin lebar. Bandingkan antara bunyi seed and sad. Semakin lebar, bukan? Yang kedua adalah tongue movement atau tongue advancement. Selain memperhatikan posisi high, mid, or low, lidah kita juga bisa didorong ke depan dan ke belakang di dalam rongga mulut kita. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram. Ada front, central, dan back. Untuk front vowels seperti bunyi I, E, A. Seperti dalam kata seek, sick, sack, dan sack. Maka lidah kita didorong ke depan. Untuk central vowels hanya ada 2 bunyi, yaitu schwa atau seperti di kata another dan seperti di kata lock. Yang terakhir adalah back vowels. Ada bunyi u, o, a, dan a. Seperti pada kata view, put, road, talk, dan dot. Lalu bagaimana mengidentifikasi sebuah bunyi berdasarkan tongue height dan tongue advancement? Saya kasih contoh berikut. Bunyi I pada kata beat adalah high front vowels. Ini berarti bahwa lidah kita naik dan terdorong ke depan sehingga berada di bawah hard palate. Bagaimana dengan bunyi yang lain? Silakan dianalisis ya. Yang ketiga adalah lip rounding. Ini adalah fitur yang paling mudah untuk dideteksi karena kita hanya melihat posisi atau bentuk bibir kita. Apakah rounded atau unrounded? Ketika kita melafalkan bunyi U pada kata to, maka our lips are rounded atau mencucu ya. Nah, ketika kita melafalkan I pada kata T, maka they are unrounded. English has 4 rounded vowels, seperti bunyi U, O, dan O. Seperti pada kata loop, foot, soap, dan couch. Fitur yang terakhir adalah tenseness. It is in line with making these movements with a tense or a lax gesture. Apakah lidah tersebut tegang atau rileks? Nah, sekarang perhatikan diagram. Untuk yang backgroundnya berwarna putih itu adalah tense vowels. Ada bunyi I, E, U, dan O. Sementara untuk bunyi selain tense vowel atau yang backgroundnya abu-abu, maka untuk melafalkan bunyi-bunyi tersebut harus cenderung relax atau tidak tegang. Now we go on to the next discussion. It is about diphthong. The word diphthong comes from the Greek and means 2 voices or 2 sounds. In phonetic, a diphthong is defined as 2-part vowel sounds consisting of a vowel and a glide in the same syllable. Jadi untuk diphthong ada 2 vowels, ada 2 bunyi vokal yang dibunyikan dalam 1 syllable atau suku kata. And the question is, how many diphthongs are there in English language? It depends on which expert you ask. Some sources cite 8, others as many as 10. Kedelapan bunyi diphthong ini antara lain ear, seperti kata here, carrier. Yang kedua,
A. Train, plane. Diphthong ketiga adalah O, seperti kata your, sure. Yang keempat ada bunyi oi, seperti kata boy, point. Yang kelima bunyi o, seperti pada kata coat, low, note. Bunyi diphthong keenam adalah air, seperti pada kata hair, careful, there. Selanjutnya ada bunyi diphthong I, seperti pada kata buy, high, fine. Dan bunyi diphthong terakhir adalah ow, seperti pada kata know, our, house. Oke semuanya, seperti yang sudah sering saya ingatkan bahwa kita bicara tentang sounds atau bunyi, bukan tentang ejaan atau spelling dari kata tersebut. Seperti pada kata cheap, kalau dilihat dari spellingnya, maka ini seolah-olah adalah bunyi diphthong, ya kan? Tapi ini bukanlah diphthong, karena pelafalannya adalah cheap. C, I, dan P. Berbeda dengan kata place, di mana kalau dilihat dari spelling, yaitu P, L, A, C, dan I, maka terlihat tidak ada diphthong di situ. Tapi jika kita melihat dari pelafalannya, maka ada diphthong, yaitu A. Jadi kita harus hati-hati dalam melafalkan kata atau bunyi dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa sering-seringlah berlatih karena practice make perfect. That's all about vowels and diphthong. See you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.